Shalom sobat-sobat Mas Hapot, salam sejahtera. Kita ketemu lagi di sermon untuk Minggu tanggal 24 November 2024, yaitu yang diambil dari Daniel pasal yang ke-7, ayat yang 9 sampai ayat yang ke-14. Tapi sebelum kita memulai sermon kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu yang terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih ya Bapak buat kesempatan ini kami boleh mempelajari akan firman-Mu melalui sermon kami pada saat ini. Kami minta Engkau hadir, urapi kami, sehingga firman itu dapat kami mengerti dan boleh kami sampaikan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sahabat-sahabat Mas Hapot, yang menjadi bahan kita pada saat ini diambil dari Daniel pasal yang ke-7, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Ya. Daniel 7 ayat 9 sampai ayat 14, demikian firman Tuhan. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Datanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dihancurkan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan lama hidup mereka ditetapkan sampai waktu tertentu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Dia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya berkuasa yang kekal. Kekuasaannya kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan. Ya, sahabat-sahabat Mas Sapot, yang menjadi tema kita pada saat ini adalah kekuasaan dan kerajaan Allah yang tidak akan lenyap. Ini Minggu tanggal 24 November 2024 merupakan ujung tahun gerejawi. Ya, kita sekarang ditemani oleh pendeta kita yang luar biasa, ya, dari Sipitu Huta 1, ya Bang Trim ya. Pendeta Trim, ya, tarik sekali. Kira-kira Bang Rim, apa yang ingin dikatakan yang boleh kita hubungkan dari kitab Daniel ini dengan nama minggu kita ataupun tema kekuasaan dan kerajaan Allah yang tidak akan lenyap? Apa kira-kira yang mau kita ulik dari sini, Bang? Baik, terima kasih Bang Pendeta Hendrik Barus. Jadi, eh, kalau secara umum mungkin ya, Kitab Daniel ini sebenarnya memiliki unsur-unsur apokaliptik, hampir sama seperti yang tertulis dalam Wahyu juga. Jadi, secara ilmu teologinya, Kitab Daniel ini bisa dibilang menyimpan banyak rahasia dan banyak hal-hal yang nggak bisa dijelaskan secara teoritis karena dia berupa penglihatan. Bahkan yang kita bahas hari ini adalah tentang mimpi. Nah, jadi berkaitan dengan ujung tahun Kuria dan peringatan kepada orang yang sudah meninggal, dan minggu depan kita sudah masuk juga ke tahun baru gerejawi ya. Nanti mungkin saudara-saudara sobat-sobat Mas Sabut bisa mencari tahu kenapa ada istilah-istilah di kalender gerejawi tentang ujung tahun dan kemudian ada tahun baru gerejawi. Nah, tapi kita akan fokus dulu tentang ini seperti yang dikatakan Bang Pendeta Hendrik Barus bahwasanya Kitab Daniel ini, saya bicara latar belakang sedikit ya Bang ya. Kitab Daniel ini ditulis pada masa pemerintahan Raja Belshazzar dari Babilonia sekitar abad ke-6 sebelum sebelum Masehi. Jadi ini terjadi sebelum kejatuhan Babilonia nanti yang dikalahkan oleh kerajaan Media dan Persia di tahun 539. Nah, jadi pada saat itu umat Israel di dalam masanya Daniel berada dalam pembuangan di Babilonia karena kita tahu ya ketika Daniel dan eh,
sahabat-sahabatnya. Mereka adalah orang-orang yang pintar yang diambil ketika Babilonia menghancurkan Israel, dan mereka memilih orang-orang yang cerdas, yang pintar untuk bisa membantu pemerintahan mereka, dan Daniel salah satunya. Jadi Daniel juga kita tahu dihukum ke api yang menyala dan bahkan dimasukkan ke gua singa ketika apa namanya ketika tidak taat kepada raja. Tapi terakhirnya karena dengan kuasa Tuhan justru malah Daniel diangkat menjadi salah satu orang yang berpengaruh di dalam politik di dunia asing. Nah, jadi kalau peran Daniel secara umum di dalam kitab Daniel, kita tahu bahwasanya dia seorang nabi, bisa juga disebut sebagai nabi, sekaligus juga pejabat tinggi di Istana Babel, dikenal karena hikmatnya, penglihatannya tentang masa depan, walaupun sebenarnya belum tahu akan terjadi, tapi ada hal-hal yang mengacu kepada pemerintahan di masanya itu, kehancuran Babilonia dan juga kehancuran kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, dan itu diberikan oleh Allah. Gitu Bang. Itu mungkin gambaran umum secara secara sederhana ya tentang Daniel dan juga teks yang kita bahas hari ini Bang Hendrik. Terima kasih Bang Hendrik. Iya, tapi menarik ya Bang ya, kalau kita melihat kok di ayat 9 ini dikatakan sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Ini kira-kira maksudnya tahta-tahta diletakkan ini apa, dan lalu duduklah yang lanjut usianya. Ini siapa gitu? Maksudnya kenapa Daniel melihat di dalam ini mimpi Daniel ya berarti ya. Ya, Ini di mimpi Daniel, Daniel melihat bahwa tahta-tahta itu diletakkan. Ini tahta siapa? Dan duduklah yang lanjut usianya. Ini maksudnya yang lanjut usia ini siapa gitu? iya. Jadi memang sekali lagi untuk secara informatoris ya, bahwasanya kitab Daniel ini banyak sekali berbicara tentang simbolisme dan juga penglihatan yang dia dapatkan dari Tuhan gitu. Jadi kalau dibilang tata-tata ini mengacu kepada kerajaan-kerajaan dunia, Bang. Jadi kerajaan-kerajaan dunia ini maksudnya ya kayak kerajaan-kerajaan yang sudah berdiri gitu, yang kayak Babilonia, Mesir, Media Persia dan lain sebagainya. Tapi tujuan utamanya ini mau menjelaskan tentang bahwasanya ada satu kerajaan yang lebih besar dari semua kerajaan itu gitu. Jadi ketika diletakkan itu mau menunjukkan ketika kerajaan yang dimaksud Daniel itu akan datang, tidak ada kerajaan-kerajaan yang lain yang berdampak kepada kerajaan yang akan datang ini gitu. Jadi pasal ini di bagian ini merupakan transisi dari narasi kehidupan Daniel menuju kepada bagian apokaliptik. Makanya tadi banyak penglihatan-penglihatan di masa depan yang terjadi gitu, Bang, tapi dia sudah bisa melihatnya melalui pemberian Allah gitu Bang. Jadi kalau menurutku berdasarkan tafsiran juga bahwasanya yang dimasukkan dengan meletakkan kerajaan-kerajaan itu adalah pada in the time gitu kan, bahwasanya nanti akan ada kerajaan yang satu yang sangat besar itu yang tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang sedang ada di dunia pada konteksnya Daniel gitu Bang Hendrik. Oke, berarti Hmm. sepertinya ada kaitan dengan ayat sebelumnya itu kayaknya Bang ya. Di pasal yang ke-7 Ya ini. Bang. Karena sebelumnya juga Daniel dalam mimpinya itu melihat ada gambaran apa ya? Binatang ya kan, yang ada 4 Ya, binatang yang digambarkan itu. Ini berarti melambangkan kekuasaan raja-raja, kerajaan-kerajaan pada saat itu ya. betul Bang. Babel gitu ya. Media dan Persia, kemudian Yunani dan Roma mungkin ya. Yang Betul pada Bang. saat itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Berarti masuk ke ayat yang 9 akhirnya dia juga melihat bukan berhenti kepada kekuasaan itu, tapi Daniel ada melihat ada kekuasaan yang melebihi daripada kekuasaan yang terjadi duniawi pada saat itu gitu Betul ya. Bang, betul sekali. Jadi Nah, kalau kita lihat kan di awal pasal 7 itu kan berbicara tentang mimpi dan ya ada tafsiran bahwasanya binatang ini yang bertanduk dan deskripsinya itu membicarakan tentang kerajaan-kerajaan yang sangat jahat itu ya. yang melakukan segala sesuatu yang seturut dengan kehendak manusia kan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat secara umumnya, jadi Allah mau mengatakan begini kepada pengharapan. Jadi kan tadi kan Daniel 1 sampai 6 itu kan berbicara tentang apa ya Bang, bicara tentang narasi kehidupan ya, tentang Daniel dan juga bagaimana dia dengan teman-temannya, progresnya lah gitu kan, kronologi tentang dia. Tapi di 7 dan 12 ini lebih kepada apokaliptik yang Allah berbicara untuk sesuatu yang akan terjadi ke depannya gitu. Jadi mau menekankan begini, bahwasanya dalam masa penderitaan dan penguasaan oleh kerajaan-kerajaan dunia yang disebutkan tadi yang dideskripsikan dengan analogi binatang-binatang tadi itu nanti akan selesai. Ini menunjukkan bahwa Allah akan tetap menjadi pemegang sejarahnya. Gitu. Bahwasanya Allah itu kerajaan Allah itu akan menang pada akhirnya.
Jadi sebesar apapun, semengerikan apapun tadi deskripsinya itu, seperti yang dikatakan kemudian di ayat 9 itu mau menunjukkan ya kerajaan-kerajaan yang lain itu akan tunduk kepada kerajaan Allah itu sendiri. Gitu, Bang. Berarti yang dikatakan di dalam ayat 9 yang lanjut usianya ini menggambarkan Allah itu. Ya, betul Bang. Lebih lebih mengarah kepada Allah yang memiliki tahta kerajaan itu Bang, yang nggak bisa dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan duniawi itu Bang. Oke, Gitu. oke. Jadi ini Berarti tujuannya sebenarnya begini. Sebenarnya mau mengatakan begini. Eh, seperti peringatan juga kepada semua bangsa-bangsa bahwasanya kekuasaan dunia yang menindas dan melawan Allah itu akan dihukum gitulah. Itulah gambar-gambaran sederhananya. Jadi Daniel mau menjelaskan sejago apapun kerajaanmu pasti akan tunduk kok sama kerajaannya Allah gitu. Dengan yang selanjut usia tadi, kata-kata lanjut usia itu kalau banyak penafsir mau mengatakan dia sudah ada dari sebelum adanya dunia ini diciptakan, dia sudah ada. Jadi mau menunjukkan sudah berapa lama dia 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 berada di dunia ya, ini gitu, bahkan sebelum dunia ada, jadi lambangkan itu itu. yang seperti Majes ya yang mengatakan bahwa duduklah yang lanjut usianya. Berarti sebelum kerajaan itu juga yang dikatakan yang datang ini sudah ada gitu ya. Dan Iya sampai Pak. bahkan sekarang juga dia sudah ada. Berarti melebihi dari kerajaan-kerajaan yang dikatakan yang digambarkan yang memiliki kekuasaan itu gitu ya. Ya Dan betul Bang. berarti kalau kita lanjutkan ke ayat 10 dan 11 sampai 3, kita melihat bahwa di sini digambarkan bagaimana kerajaan Allah itu ya Bang ya. Yang digambarkan dengan kekuasaannya gitu ya. Atau bagaimana Bang kira-kira Bang? Ya, jadi karena ini makna apokaliptik, jadi yang dia deskripsikan yang dibuat kan kita jadi akhirnya bisa mengimajinasikan ya, membayangkan tentang bagaimana dia mau menggambarkan kemegahan itu gitu. Jadi kalau udah berbicara tentang fenomena alam kan Bang, bagi tradisi orang Israel itu sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Karena mungkin ini bisa berpengaruh kepada hal-hal yang kayak ketika roti datang dari surga, ketika ada tiang awan, tiang api. Jadi ketika sesuatu yang berhubungan dengan fenomena alam ini menunjukkan sesuatu yang besar akan terjadi gitu. Jadi ketika Daniel mengatakan dia melihat penglihatan malam itu tampak datang awan-awan seperti anak manusia dan kemudian dan seterusnya sampai kepada ayat ke-14-nya itu ini menunjukkan betapa besarnya gitu, betapa luar biasanya yang akan datang ini begitu. Jadi walaupun ini belum terjadi tapi dia kan berbicara penglihatan ya. Dia berbicara tentang sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Jadi ini sekali lagi menandakan tentang betapa dikdayanya kerajaan Allah itu yang nantinya akan datang. Karena sebenarnya pun Daniel nggak ada menyebut kapan waktunya gitu ya Bang ya. Jadi nggak ada istilah waktu time schedule-nya nggak ada, waktu penempatannya nggak ada, tapi dia mau mengatakan, nah jadi Daniel 7 ini adalah salah satu bagian penting dalam sastra apokaliptik kalau berdasarkan tafsiran yang menggunakan simbol-simbol tadi kan. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menguatkan iman umat Allah itu yang mendengarkan firman ini, memberikan harapan bahwa kuasa jahat akan dikalahkan gitu. Jadi ada sebuah sebuah apa ya, kayak sebuah apa namanya, kayak track track perjalanannya kehidupan bangsa-bangsa itu pun nanti karena kan ini udah ribuan tahun yang lalu terjadi kan di dalam kehidupan di masa pemerintahan Babilonia. Tapi kita melihat bahwasanya kerajaan-kerajaan juga sampai sekarang kan udah pada habis semua gitu. Jadi kerajaan yang pada saat itu berdiri dengan begitu megahnya, bahkan di saat ini pun sudah nggak ada lagi kerajaan-kerajaan itu. Mungkin sekarang malah kita lihat fenomenanya kerajaan-kerajaan yang baru yang tumbuh yang apa ya, yang sebenarnya nggak seperti sebesar kerajaan-kerajaan di masa pemerintahan atau di masa hidupnya Daniel gitu. Jadi ini seperti sesuatu yang sedang terjadi saat ini gitu ketika kerajaan-kerajaan gitu nggak berpengaruh lagi dan sekarang ini ya tetap kita menanti tentang kerajaan Allah itu sendiri. Gitu aja kali Bang, kalau menurutku tentang tentang bagaimana nanti proses kedatangan itu tadi di ayat ayat 13 sampai dengan ayat 14 itu tadi Bang. Seperti halnya bisa dibilang kedatangan Yesus dan semua hal yang dibicarakan tentang kerajaan Allah gitu kan. Bahkan kita tahu di dalam perumpamaan-perumpamaan pun dia banyak berbicara tentang hal kerajaan Allah gitu. Namun kalau kita kita perhatikan secara detail ketika dia berbicara tentang hal kerajaan Allah, fokusnya sebenarnya bagaimana manusia itu justru mengaplikasikan pengajaran eh, Tuhan itu ataupun Taurat itu kepada sesamanya gitu.
Jadi kan banyak kita tengok di dalam Alkitab kita di Perjanjian Baru ketika Yesus berkhotbah tentang demikianlah hal mengenai kerajaan Allah, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Tapi pada prakteknya sebenarnya lebih mengarah kepada bagaimana relasi dan juga bagaimana orang-orang melakukan sesuatu yang baik kepada sesamanya gitu Bang. Jadi memang kalau misalnya dibilang kayak nubuatan menurutku lebih kepada sesuatu yang sudah terjadi akhirnya di Perjanjian Baru ya. Sesuatu yang sudah terjadi di Perjanjian Baru ketika kalau kalimatnya dikatakan diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja ketika Yesus mati di kayu salib itu loh. Nah, di situ kan semua kerajaan, semua kuasa kerajaan maut pun dan juga ya, istilahnya kan kerajaan maut sudah ditaklukkan oleh dan ketika dia bangkit dari kematiannya itu menunjukkan bahwasanya ini sudah terjadi di ayat 14 ini gitu. Jadi kalau bisa dibilang kalau di zamannya Daniel sendiri mungkin berbeda. Kalau di zamannya Daniel sendiri, kalau aku melihat ini Bang ya, kan mereka sedang berada dalam kekuasaan asing, di bawah kekuasaan asing. Jadi penglihatan ini memberikan harapan bahwasanya Allah itu lebih besar daripada kekuatan manusia. Nah, ini pun bisa menjadi refleksi bagi kita bahwasanya dalam hal ujung tahun kuliah dan juga apa ya peringatan kepada orang yang mati ya apapun ceritanya ketika kita mati pun itu bukan jadi sesuatu hal yang menakutkan lagi gitu karena kita akan sampai kepada eh, fase di mana kita akan kembali kepada Tuhan dan mati itu bukan bukan hal yang terakhir yang kita alami begitu. Nah, jadi seperti sebuah pengharapan kalau di dalam konteksnya Daniel kemarin dalam konteks Daniel dalam teks kita ini ya meskipun ditindas, ini jadi kayak sebuah penguatan kepada mereka, tapi Allah akan tetap menegakkan keadilannya dan mendirikan kerajaan yang tidak akan pernah runtuh. Tapi kerajaan yang dimaksud bukan secara fisikly bangunan gitu Bang, tapi lebih kepada bagaimana ternyata setiap bangsa nanti akan mengakui ada satu kerajaan yang nggak bisa diganggu-ganggu, yang tidak bisa runtuh, yang tidak bisa selesai pemerintahannya. Gitu kali Bang. Itu kali Bang Marus. Oke Bang. Ya sobat-sobat Mas Hafat, kita sudah melihat bagaimana dari keterangan yang kita dapatkan dari pendeta Rim, bahwa kalau kita melihat dalam kitab Daniel ini, saya hanya coba menyimpulkan sedikit. Di dalam mimpi Daniel, Daniel melihat bahwa ada kekuasaan yang selama ini mungkin yang memang berkuasa pada saat itu, kerajaan-kerajaan ini yang dimana digambarkan di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh kalau nggak salah ya, bagaimana besarnya kekuasaan itu. Tapi akhirnya dikatakan di dalam ayat 9 ada kuasa yang melebihi dari kekuasaan yang ditakuti pada saat itu, kekuasaan duniawi pada saat itu, pemerintahan kerajaan-kerajaan itu pada saat itu, yaitu tentang bagaimana ketika Allah yang memimpin, kan gitu Bang ya, ketika Ya. Allah yang memimpin, dan akhirnya bahwa kekuasaan-kekuasaan itu akan berakhir, kan gitu kan. Uh, Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan gitu, berarti nggak ada berkuasa lagi ketika Allah yang memimpin, yang menjadi pemimpinnya pada saat itu. Nah, kira-kira apa yang kita masuk di dalam topik mingguan kita, kekuasaan dan kerajaan Allah dan yang tidak akan lenyap, dan di mana minggu ini Bang, minggu ujung tahun gerejawi ya. Apa yang mau pesan yang mau disampaikan melalui teks kita pada saat ini Bang? Oke Bang, mungkin biar lebih duduk dia ya. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang tentang kerajaan Allah itu dan tadi Bang Hendrik baru bicara tentang bagaimana hubungannya tentang ayat 14 ini dengan apakah ini berbicara tentang nubuatan gitu. Jadi kalau dalam Matius 28 ayat 18 kan ada kalimatnya begini. Saya akan bacakan. Yesus menyatakan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya yang menggenapi nubuat ini. Dan kemudian di Wahyu 11 ayat 15 dikatakan begini. Juga menggambarkan bahwa kerajaan dunia telah menjadi kerajaan Tuhan dan Kristusnya. Menegaskan bahwa Yesus adalah raja atas kerajaan Allah yang kekal. Nah, jadi dua ayat ini menurutku menjadi sebuah pembenaran ataupun menjadi sebuah afirmasi ataupun sebuah konfirmasi yang menjelaskan apa yang disebutkan oleh Daniel 7 ayat 14 tadi, Bang. Jadi bahwasanya walaupun ini ribuan tahun yang lalu dan benar ini berbicara tentang bagaimana kerajaan yang kekal itu sudah berada di tangan anak manusia. Di Daniel kan ada istilah anak manusia yang ketika Yesus pun kita berbicara anak manusia, anak manusia. Jadi itu mungkin jadi sebuah relasi yang kuat antara kitab Daniel dengan bagaimana kehidupan Yesus. Jadi
ini menjelaskan secara detail seperti Matius 28 ayat 18 dan juga Wahyu 11 ayat 15 itu, ya bahwasanya Yesuslah yang anak manusia itu yang memiliki kerajaan itu, yang duduk di tahta kerajaan itu sebagai eh, Kristus sang penyelamat. Gitu Bang Andrew Barus. Iya, aplikasinya kira-kira apa yang boleh kita hubungkan dengan nama minggu kita ini, Minggu Ujung Tahun Gerejawi, dan tema kita bahwa kekuasaan dan kerajaan Allah yang tidak akan lenyap, kira-kira apa yang boleh kita. Baik, kalau berbicara dengan topik ya ini sangat relevan sekali ya tentang berbicara tentang bagaimana ya kalau kalimat sederhana ya ujung tahun bisa punya ujung tapi kalau kerajaan Allah nggak ada ujungnya gitu ya. Tapi kalau mengingat kepada peringatan kepada orang yang mati sekali lagi seperti yang saya katakan tadi bahwasanya kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang nggak akan ada habisnya, yang tidak akan pernah selesai dan dia kekal selama-lamanya bahkan sampai bumi ini selesai ataupun hancur sama sekali, universal ini ataupun galaksi kita ini hancur, tapi jelas kerajaan Allah itu akan tetap untuk selama-lamanya dan Kristus berada di tahta itu. Nah, kalau dikaitkan dengan peringatan kepada orang mati, kenapa kita mengingat saudara-saudara kita yang sudah meninggal ataupun kita harus juga memikirkan mengingat eh, bahwasanya kita juga akan mati, bahwasanya ya hidup kita di dunia ini akan selesai gitu. Tapi ketika ketika kita kembali kepada Allah, tapi kalau secara iman percaya kita, walaupun kita selesai di dunia ini kita selesai, tapi bersama Tuhan kita akan hidup untuk selama-lamanya. Nah, sampai kepada karena Tuhan sedang menantikan kita untuk datang dan kembali kepadanya. Gitu, Bang Hendrik Oke, ya, Barus. berarti kerajaan itu juga kita juga masih menantikan kedatangan yang kedua kali gitu ya. Betul, Bang. Betul. Oke, sobat-sobat Mas Aput, 8. mungkin kita sudah boleh melihat apa yang ingin dikatakan pesan firman Tuhan yang boleh kita bawakan di dalam pelayanan kita di dalam minggu ini. Tapi sedikit saya ingin jadi teringat Bang Rim. Ada sebuah lagu Simalungun itu ya yang mengatakan rohani Simalungun. Nolosal pudo haganud Hmm. dunia on, kan itu kan. Ini biasanya kalau minggu-minggu ujung tahun Kuria ini sering sekali ini dibuat menjadi aplikasi penyampaian khotbah kan gitu. Tapi menarik sekali kalau kita melihat dalam konteks Daniel ini, kalau kita membaca mulai pasal yang ketujuh secara keseluruhan, kita boleh melihat bahwa seperti yang dikatakan lagu rohani tadi ya, bahwa seberapa kuat pun kita, seberapa hebat pun kita, seberapa banyak pun harta yang ada pada kita, bahwa ada waktunya itu untuk tidak memiliki nilai apa-apa lagi ataupun kita akan tinggalkan itu di dalam kehidupan kita. Kita akan sampai kepada diingatkan di dalam minggu ini bahwa setiap yang hidup pasti akan mati gitu ya. Setiap yang hidup pasti akan mati dan ada satu kekuasaan, ada satu yang boleh membawa kita kepada kekekalan itu yaitu ketika kita di dalam kepemimpinan yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-14 itu tentang kerajaan Allah itu yang tidak akan habis-habisnya. Jadi walaupun kita dengan kata lain di dalam minggu ini kita juga diingatkan walaupun ada keluarga kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, kita diingatkan juga bahwa kita juga ada di dalam kepemimpinan raja yang kekal itu gitu ya Bang ya. Gimana kira-kira bisa nggak itu? Iya dibuka mic-nya Bang. Iya Bang, setuju Bang. Jadi ya itu bisa menjadi sebuah sticky statement ya. Artinya statement yang perlu kita pegang bahwasanya kalimat yang bahwa dunia ini akan berlalu ataupun kayak, kalau versi Indonesia ini mungkin apa aku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia dan ku tinggal semua. Jadi mungkin kepada sobat-sobat Mas Apot juga bahwasanya ya yang sedang mengejar kesuksesan yang mengejar ini, oke, kita tahu bahwasanya kita kita butuh itu semua, tapi kita harus tetap mengingat bahwasanya segala sesuatu itu ada di tangan Tuhan. Tapi dalam dalam antusias itu tadi tetap menyertakan Tuhan bahwasanya ceritanya nanti di akhirnya kita nggak akan bisa membawa apa-apa gitu. Harta yang banyak, jabatan yang tinggi, gengsi yang tinggi, semuanya akan selesai ketika kita sudah kembali ke surga. Itu aja kali Bang Baru, semoga Oke, terima juga. kasih buat Bang Rim. Sukses pelayanannya di Resort Spiritus 1 di Ya Bang, siap. daerah mana ini? Daerah Karo, Gading, Karo, perbatasan nah, Karo. Karo ya. Ya, Uh, Sobat-sobat Mas Saput, terima kasih atas kebersamaan kita di dalam sermon kita pada saat ini. Saya ingin mengingatkan juga untuk menambah semangat kawan-kawan yang
ada di Masapot, jangan lupa like, comment, dan share ya eh, channel ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Boleh membantu kawan-kawan ataupun para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani di dalam minggu-minggu pelayanan kita. Terima kasih. Kita akan mengakhiri sermon kita pada saat ini. Saya minta Abang Pendeta Rim menutup kita di dalam doa. Oke, baik, saudara sama sapot dan juga Bang Hendrik Barus, kita akan berdoa. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan hal yang baik ya untuk saudara-saudara pendengar kita. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih penyertaan-Mu. Terima kasih karena iman percaya kami mengatakan dalam diskusi kami, dalam pertemuan kami di dalam ruang digital ini, Tuhan hadir juga dan juga membimbing kami. Kami tahu Tuhan, keterbatasan kami atas pengetahuan firman-Mu sangat terbatas, tapi kami percaya firman Tuhan yang telah kami perdengarkan, yang telah kami diskusikan, kiranya memberikan sebuah kekuatan kepada saudara-saudara, sobat-sobat Masapot yang mendengarnya, bahwasanya firman kali ini mengingatkan kami, tidak ada hal yang lebih besar dari kerajaan Allah, tidak ada hal yang lebih baik, yang lebih berkuasa daripada kerajaan Allah, dan seluruh kehidupan kami adalah milik Allah sendiri. Terima kasih Tuhan untuk segala yang kami miliki, terima kasih untuk segala sesuatu yang telah kami lewati. Ajar kami supaya kami selalu mengingat bahwasanya tanggung jawab kami untuk selalu beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dalam kehidupan kami, sampai di akhir hidup kami adalah menjadi hal yang prioritas yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami, kehidupan kami, ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan juga sobat-sobat Masapot yang mendengarkan. Tuhan yang memberkati mereka dan melindungi mereka. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tunggu hal-hal baru dari Mas Sapot ya. Shalom. Halo.